Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam satu riwayat yang sahih diterangkan, ketika manusia memasuki surga ini, saya yakin ibu-ibunya sudah sering mendengar hadis ini. Ketika manusia itu masuk ke surga, maka mereka berada di dalam kenikmatan surga. Lalu setelah sekian lama mereka berada di surga, lalu mereka itu menanyakan kepada Allah, aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Mana orang-orang yang dulunya sholat sama kami, puasa sama kami, beramal solih bersama kami, ya Allah. Mana mereka sekarang? Lalu dijawab sama Allah, haula'i finna. Orang-orang yang kamu tanyakan, teman-teman yang kamu tanyakan, yang dulu pernah menemani kalian di dalam sholat, pernah menemani kalian di dalam puasa, menemani kalian di dalam amal soleh, itu mereka berada di dalam neraka. Maka akhirnya orang-orang ini ingin sekali supaya teman-teman itu menemani mereka di surga. Allah memberi syafaat kepada mereka, Allah memberikan izin kepada penduduk surga ini untuk memberi syafaat, dan Allah mengizinkan orang-orang itu diberikan syafaat. Lalu penduduk surga itu turun ke neraka, yang mana penduduk surga tidak bisa dibakar oleh api neraka. Lalu mereka mengeluarkan satu persatu orang yang pernah membersamai mereka di dalam ketaatan untuk dikeluarkan dari neraka menuju kepada surga. Ketika Allah mengatakan, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqala dinarin min iman. Keluarkan itu teman-temanmu. Apabila teman-temanmu memiliki keimanan seberat sekeping dari dinar. Jadi kalau ada temanmu yang imannya itu sekeping dinar beratnya, keluarkan mereka, masukkanlah mereka ke surga. Lalu penduduk surga itu mengeluarkan itu teman-teman mereka yang memiliki berat keimanan itu seberat kepingan dinar. Lalu ketika sudah dikeluarkan itu ternyata masih tersisa. Tapi apalah daya, teman-teman mereka yang tersisa itu ternyata keimanan mereka tidak mencapai 1 keping dinar. Hanya setengah keping dinar. Lalu para penduduk surga itu melihatin teman-teman mereka yang tidak bisa mereka keluarkan. Allah tahu. Allah selalu sampaikan kembali firman yang kedua. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi nisfami misqali dinarin. Maka keluarkan teman-temanmu yang apabila imannya baru mencapai setengah dari keping dinar. Setengahnya aja. Itu pun keluarkan. Akhirnya dikeluarkan. Akhirnya mereka memasuki surga. Hadis ini terkenal. Hadis ini memberikan kepada kita sebuah arti. Loh, sampai perjalanan ke surga pun, ada orang yang nanti ketika mereka memasuki surga, itu mereka mendapatkan surga. Itu bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya saja. Tapi selamatnya mereka dari neraka sampai akhirnya memasuki surga itu ya karena syafaat dari teman-teman mereka, sahabat-sahabat yang pernah mereka berkumpul pada waktu di dunia, di dalam ketaatan, di dalam amal solih. Lalu akhirnya teman-teman mereka yang di surga mencari teman-teman mereka yang ada di neraka untuk dikeluarkan dari neraka dan untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan itu menunjukkan kepada kita. Apa yang ditunjukkan kepada kita? Itulah dahsyatnya pertemanan yang dibangun di atas. Itulah dahsyatnya pertemanan yang ada di dalam agama Allah. Ya. Maka ini dalil surat At-Taubah 119 dan dalil dalam riwayat Imam Ahmad itu semakin menjadikan kita semakin harus sadar. Hidup tidak bisa sendirian. Jangan individualistis. Jangan egosentris. Lalu kita merasa bahwasanya ketakwaan kita itu bisa kita lakukan tanpa kita berkumpul sama orang. Tidak bisa. Tidak bisa. Hatta Rasulullah sendiri ketika melakukan hijrah. Rasulullah itu ketika melakukan hijrah aja bersama dengan Abu Bakar. Ya. Setingkat Nabi Isa pun masih ditemani dengan kaum Hawariyun. Ya. Setingkat kita menjumpai Nabi Musa pun ditemani Nabi Harun. Kenapa? Karena kita tidak bisa sendirian. Dalam kehidupan kita. Menapa kehidupan itu adalah kita tidak bisa sendirian. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kita ini berkebutuhan besar kepada pertemanan-pertemanan yang kita miliki di dalam menapak jalan ketaatan kita kepada Allah. Kita ini butuh. Ya. Makanya akhirnya kita bisa korelasikan tadi dengan doanya Rasulullah. Rasulullah itu pun masih meminta cintanya orang yang mencintai Allah.
Itu hatta Rasulullah. Kalau Rasulullah saja masih meminta cintanya orang solih yang membersamai mereka, yang membersamai beliau di dalam perjuangan beliau untuk menegakkan risalah yang Allah amanahkan kepada baginda Nabi, itu hati itu Rasulullah. Apalagi di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ya, mukaddimah ini saya sampaikan sebelum kita membahas orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti apa kewajibannya, bagaimana bentuknya. Saya ingin menyampaikan dan menyadarkan untuk kita sekaligus memberikan refleksi dan perenungan. Kita itu tidak bisa sendirian. Kita tidak bisa sendirian. Ya. Jangan pernah merasa bangga kalau kita itu sendirian. Ya. Karena Allah itu justru menyuruh kita untuk berkumpul, bergaul dengan kebanyakan orang, terutama orang-orang yang benar. Karena pada dasarnya Allah tahu betul, ketakwaan itu tidak akan pernah sempurna sampai kita berkumpul bersama dengan orang-orang yang benar. Ini yang kita harus paham. Makanya akhirnya kita mendapati, makanya di dalam masalah pertemanan juga kita harus paham ya. Tidak salah kalau Imam Ibnu Rajab lalu menyampaikan kepada kita. Pertemanan itu merupakan sebuah kebutuhan primer manusia. Tapi Imam Ibnu Rajab lalu menerangkan kepada kita. Yang diterangkan oleh Imam Ibnu Rajab itu adalah sesungguhnya pertemanan itu setidaknya ada 4 klasifikasi dan 4 jenis. Ya. Nanti jenis yang pertama inilah yang akan menjadi pembahasan sesuai dengan pokok di buku. Tapi kita harus tahu, pertemanan itu ada 4 jenis yang dikatakan dan dijelaskan oleh Imam. Ya. Yang pertama, yaitu adalah teman itu selayak nutrisi. Ya, teman itu selayak nutrisi. Gizi, komposisinya. Ada teman yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita. Dan teman itu ada yang pertama, kata Imam Ibnu Rajab itu selayak nutrisi dan gizi. Ini adalah teman dengan kriteria orang yang soli, orang yang taat, orang yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Inilah yang disebut dengan teman yang berkategori dan berkriteria. Dia itu selayak nutrisi dan gizi. Kita semuanya harus punya teman ini. Yang pertama ini harus punya. Kita harus punya teman ini. Karena ini merupakan teman yang betul-betul memberikan nutrisi dan gizi. Kita bisa membayangkan kalau kehidupan kita tidak memiliki nutrisi dan gizi. Kita ini condong penyakitan dan berbagai macam penyakit serius itu akan datang menghampiri. Naudzubillah min dzalik. Teman yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, yang pertama teman selayak nutrisi dan teman selayak gizi itu adalah teman yang betul-betul memberikan kepada kita ketaatan kita, mendukung kebaikan kehidupan kita, memberikan atmosfer kita untuk terus istiqomah di dalam ibadah kita kepada Allah. Ini teman yang dikatakan sebagai nutrisi dan gizi. Teman kriteria yang pertama ini minimal kita harus memiliki 40 orang. Minimal 40 orang. Tidak usah terlalu banyak, 40 aja paling minim. Ya, yang mana kita betul-betul tahu bagaimana ketaatan mereka, kesolihan mereka, dan bagaimana ketakwaan mereka yang tidak tercampur dengan kesyirikan, maka sesungguhnya kita butuhkan. Kenapa? Mereka yang akan menarik kita menuju kepada kebaikan sebagaimana ketaatan dan kesolihan yang mereka miliki. Makanya bahasa Arabnya teman itu sahib. Kenapa kok di dalam bahasa Arab teman itu sahib? Karena sahib itu sahib. Karena yang namanya teman itu menarik. Teman itu menarik. Kalau teman kita solih, maka menarik kita kepada ketaatan. Kalau teman kita berkriteria nutrisi dan gizi, maka akan terus memberikan kebaikan untuk kita. Nah, kriterianya itu 40. Kenapa harus ada penyebutan kata 40, Ustaz? Karena sesungguhnya ketika kita memiliki teman, kriterianya nutrisi dan gizi yang terus memberikan kebaikan kepada kita, ketika melihat mereka mengingatkan kita akhirat, kalau kita salah, mereka mengingatkan dengan cara yang lembut akan kesalahan kita. Mengingatkan kewajiban kita kepada Allah. Mengingatkan perjalanan kita adalah menuju ke akhirat. Maka sesungguhnya kenapa harus 40 Ustaz minimal? Yang harus kita lihat di inbox handphone kita. Kenapa 40 Ustaz?
Karena kita harus paham. Kenapa 40? Karena sesungguhnya 40 itu kita mendapati sebuah riwayat dan sebuah hadis. Man shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Karena kita mendapati perkataan dari baginda Nabi, siapapun yang mati disolatkan 40 temannya yang beriman kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 40 orang ini bisa memberi syafaat kepada orang yang disolatkan oleh mereka. Ibu meninggal, saya meninggal. Ada 40 orang solih yang datang, dia tidak pernah berbuat syirik, yang menjadi teman kita. Dia tahu kita tahu mereka. 40 orang itu berdiri, membentuk 3 shaf ketika mensolatkan sholat jenazah kepada kita. Jumlahnya 40 orang itu memberikan syafaat kepada orang yang disolat. شكرا هديت قلبي شكرا